Siang buat kita semua yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Krisnantoro Putra Devamon, mahasiswa semester 8. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan. Namun sebelum kita lanjut ke yang lebih jauh, saya ingin mengajak untuk kita lebih mengetahui kehidupan sosial keagamaan terlebih dahulu sebelum kita beranjak dan memadukan dengan implikasi corona. Kehidupan sosial keagamaan terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama kehidupan, kedua sosial, dan yang ketiga keagamaan. Secara etimologi, kata kehidupan atau perilaku yaitu reaksi seorang yang muncul dalam gerak atau sikap, baik itu gerak badan maupun ucapan. Kata kehidupan kalau kita kaitkan dengan maksud ini bahwa ia memiliki arti yaitu tindakan atau cara berbuat maupun perbuatan dari seseorang yang kesehariannya tidak lepas dari aktivitas. Kata kehidupan seringkali kita ucapkan untuk menilai seseorang dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, dan istilah tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia, di mana akan menghasilkan penilaian-penilaian pada setiap tingkah laku manusia sebagai akibat dari perbuatannya. Kata sosial mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses sosial, dan didasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksud kehidupan sosial keagamaan adalah perilaku yang telah terjadi yang menjadi kebiasaan dan berhubungan dengan kehidupan sosial keagamaan, dipengaruhi oleh suatu keadaan dan lingkungan di mana manusia itu tinggal. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk membentuk atau mempengaruhi kehidupan keagamaan itu tersebut. Kehidupan sosial keagamaan terpengaruh oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor keluarga dan faktor masyarakat secara umum. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan kunci sosial yang paling kecil, akan tetapi ia merupakan lingkungan yang paling dekat dan juga terkuat di dalam pendidikan anak, terutama bagi anak-anak yang belum memasuki usia bangku sekolah. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa dijelaskan bahwasannya faktor keluarga sangat penting untuk membentuk karakter anak dalam masa pertumbuhan. Kalau kita lihat dari faktor masyarakat, lingkungan eksternal yang mempengaruhi kehidupan atau kehidupan sosial keagamaan sosial masyarakat, keadaan masyarakat dan lingkungan dalam berbagai corak serta bentuk akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap seseorang, di mana seseorang hidup berkelompok. Masyarakat pun bisa mempengaruhi perkembangan pola pikir seorang, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Faktor masyarakat berpengaruh terhadap norma-norma dan nilai yang mengatur tingkah laku. Abnormal tergantung kesesuaian dengan aturan-aturan sosial yang ada, atau kesesuaian dengan norma-norma kebudayaan dari masyarakat. Watak manusia dapat dipengaruhi oleh kecenderungan dan norma sosial kebudayaan, konsep-konsep gaya hidup, bahasa, serta keyakinan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Namun pada saat ini keagamaan dipengaruhi oleh wabah penyakit yaitu coronavirus, sehingga saat ini keagamaan dipengaruhi dan juga unsur-unsur keagamaan mulai bergeser dalam hal ini cara beribadah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa
beribadah di tempat-tempat ibadah secara umum, gereja misalnya bagi umat Kristen dan masjid bagi umat beragama Muslim dan lain sebagainya, sudah tidak lagi terjadi seperti biasa. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan dari penyebaran coronavirus tersebut, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan sehingga agama pun harus turut dan patut dalam kebijakan yang dibuat, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat luas, bahkan sampai tingkat dunia. Implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan cenderung berhubungan dengan sikap dan perilaku masyarakat beragama dalam menyikapi bencana saat ini. Misalnya di tengah upaya pemerintah melalui kementerian dan lembaga serta aksi berbagai pihak untuk menanggulangi dampak wabah COVID-19 sesuai dengan standar kesehatan dunia, masih terselip narasi dan aksi atas nama agama. Justru kontrol produktif dan logika dan edukasi para ahli medis yang memberikan seperti ada sebuah pernyataan bahwa saya lebih takut dengan Tuhan. Kalau sudah takdirnya ya dimanapun akan mati, dan wabah adalah cobaan Tuhan, sehingga kita harus lebih mendekatkan Tuhan, bukan menjauhinya. Sepintas narasi itu terdengar benar, namun perlu kita ketahui bahwa hal tersebut terbentur dengan logika. Mengapa? Namun cara pandang ini biasa menjauhkan pemiliknya dari sikap waspada. Padahal otoritas dari kedokteran mengakui bahwa belum ada vaksin yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini. Upaya yang bisa kita lakukan semata ialah menghindar agar tidak terinfeksi olehnya. Para dokter sepakat bahwa pola penularan COVID-19 ini melalui kontak antara orang atau person to person, serta melalui tetesan-tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin ataupun batuk. Oleh karena itu, cara efektif untuk mencegah penyebaran dengan memutuskan mata rantai penularan virus corona tersebut dari orang ke orang, dari jarak dekat. Kita pun mulai mengenal istilah social distancing. Kalau tidak salah pada tanggal 15 Maret Presiden Jokowi menerjemahkan social distancing itu sebagai seruan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah pun dari rumah selama 14 hari krisis wabah ini reda. Serta seruan ini menuai reaksi sebagian masyarakat beragama. Berbenturlah narasi bahwa seruan ini sama saja dengan upaya mengikis keimanan, menduakan rasa takut akan Tuhan. Apalagi ibadah di rumah, berarti kita mengosongkan rumah-rumah ibadah, mengurangi silaturahmi, dan juga menjauhkan diri dari Tuhan. Virus corona pun dinarasikan sebagai konsep konspirasi iblis, jin, bahkan setan untuk menjerumuskan manusia. Kami tidak takut corona, kami lebih takut dengan Tuhan. Ungkapan-ungkapan seperti ini berkali-kali digelorakan sepintas tampak semangat beragama, namun sesungguhnya menjauhkan diri dari esensi agama itu sendiri, yakni memuliakan manusia dan menjaga bahkan satu nyawa sekalipun. Nah, permasalahan di atas
tentunya sangat berkaitan erat dengan dasar-dasar pemikiran dari Marx. Apabila kita menganalisis dari sudut pandang Marx, bahwa Marx merupakan salah satu filsuf yang sangat berpengaruh pada abad ke-19, bahkan pemikiran-pemikirannya masih dijadikan sebagai fundamen dari filsuf-filsuf setelah abad ke-20 dan 21. Marx berhasil mengonsepsikan pemikirannya sedemikian rupa sehingga pemikirannya tersebut sesuai dengan konteks sosial masyarakat dan memberikan acuan epistemologi terhadap perubahan sosial masyarakat melalui gerakan-gerakan yang revolusioner. Di sini saya coba untuk mengeksplanasikan beberapa dasar pemikiran dari Marx yang akhirnya menjadi fundamen dari sebuah gerakan yang revolusioner, basis superstruktur. Pemikiran Marx merupakan pemikiran yang struktural, hierarkis, pemikiran yang berdasarkan pada sebuah struktur sosial. Di sini Marx membagi pemikirannya menjadi dua, yaitu basis dan struktur. Basis ini merupakan dasar atau fundamen bagi superstruktur. Basis menurut Marx adalah ekonomi, sedangkan superstruktur adalah politik, budaya, hukum, politik sosial, dan lain-lain. Marx berpendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari subsistem yang ada. Ekonomi itu menjadi sebuah dasar dari apa yang akan terbentuk atau terlihat di subsistem politik, subsistem budaya, subsistem hukum, subsistem sosial, dan lain-lain. Pada saat ini, permasalahan saat ini, keselamatan manusia merupakan tujuan dari sebuah sistem, di mana agama pun ia merupakan bagian dari sistem. Ia merupakan subsistem yang harus berfungsi sesuai dengan tujuan dari eksistensi tersebut. Apabila salah satu subsistem di dalam satu sistem tersebut terpengaruh, maka akan terjadi sebuah permasalahan di situ, sehingga kefungsian dari suatu sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, pemerintah menghimbau bahwa semua aspek dari kehidupan turut mengikuti himbauan yang dibuat dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Mungkin dari saya seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan, sekian yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari video kali ini. Terima kasih, selamat siang.